bermaksiat saat sendirian. Dalam hadis dijelaskan, sekalipun kita punya pahala sebesar gunung Tihamah, kalau yang namanya gunung gak ada yang kecil ya, maka haba'am mansura, pahala sebesar gunung itu seperti haba'am mansura, debu-debu yang berterbangan. Yang namanya debu kalau udah berterbangan bisa diambil lagi nggak? Lalu yang kedelapan, bid'ah. Amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah itu kita jauhi, kita tinggalkan ya. Lalu yang kesembilan, bermaksiat saat sendirian. Nah, ini bermaksiat saat sepi. Dalam hadis dijelaskan, sekalipun kita punya pahala sebesar gunung Tihamah, itu kan kalau yang namanya gunung gak ada yang kecil ya, maka haba'am mansura, pahala sebesar gunung itu seperti haba'am mansura, debu-debu yang berterbangan. Yang namanya debu kalau udah berterbangan bisa diambil lagi enggak? Enggak. Udah hilang semuanya. Siapa itu? Orang-orang yang suka bermaksiat saat sendirian. Kalau di depan banyak orang lain tuh dia menjelma jadi sesosok yang soleh. Tetapi saat sendirian dia berani melihat apa-apa yang tidak dibolehkan sama Allah. Apalagi ini nih, zaman ini semua media sosial mudah sekali hal-hal yang diharamkan itu diakses. Kalau kita tidak punya keimanan kepada Allah, muncul hal gambar-gambar yang tidak baik itu pasti kita lihat, pasti kita tonton gitu ya. Tetapi kalau kita punya iman kepada Allah, pasti akan kita tinggalkan. Yang keberapa sekarang? 10. Yang ke-10, datang kepada dukun. Atau sekarang mah kadang bahasanya jadi bagus apa ya, orang pintar atau apa ya, paranormal gitulah. Man ataka hinan au arifan. Nah ini lam tuqbal salatuhum arba'in yaum, arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun, kepada orang pintar, kepada paranormal, maka Allah tidak akan menerima sholatnya sebanyak 40 hari. Hati-hati. Masih banyak loh di zaman modern seperti sekarang ini, anaknya sakit dibawanya ke orang pinter. Ada yang gak enak, tanya-tanya ke orang pinter. Itu hati-hati. Gak diterima loh sholatnya selama 40 hari. Dan yang paling berbahaya adalah man 'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang terbiasa menggantungkan kebutuhannya kepada sesuatu selain Allah ya, faqad wukila ilaih, maka Allah akan membuat dia tawakal kepada hal itu. Itu kan mengerikan. Contoh misalnya sudah terbiasa saat anak sakit dibawanya tuh ke orang pinter, dikasih jampe-jampe, maka wukila ilaih, nanti tuh akan Allah bikin dia tawakalnya itu pada orang pinter itu. Dia tawakal aja, percayanya ke sana bukan ke Allah. Itu serem ya. Yang ke berapa? 12 ya. Yang ke-12, berkata bohong. Nah ini, wa malam yada' qaula zur. Nah ini ya. Yang sudah terbiasa berbohong ya. Kalau nggak salah sudah dijelaskan juga pekan kemarin tentang bohong ya. Innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna billah. Orang yang berbohong itu sesungguhnya dia tidak mempunyai keimanan kepada Allah ya. Dan yang paling miris, berbohong untuk hal-hal yang receh lah gitu, hal-hal yang kecil, yang sepele. Sesungguhnya kalau dia nggak bohong pun nggak bahaya loh. Kenapa sih harus bohong? Saking sudah terbiasanya berbohong, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Ya, itu naudzubillahi min dzalik. Yang ke-12, memelihara anjing. Man amsaka kalban yankusu min amalihi kulla yaumin qirat. Barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya, maka akan berkurang amalnya sebesar 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya Allah, amalan sehari aja tuh belum tentu kita pahalanya sebesar itu. Kalau ada kita memelihara anjing tuh berkurang seharinya, setiap harinya 1 qirat. Ada anjing-anjing yang diizinkan untuk berburu, untuk apa lagi? Menjaga hewan ternak,
menjaga kebun gitu ya, itu boleh. Kalau hanya sekedar hobi saja, seneng aja mengurus anjing, nah itu bahaya. Yang terakhir, yang ke-13, istri yang membangkang kepada suaminya. Nah ini ya. Salah satu la turfa sholatuhum fauqa ru'usihim shibra. Orang-orang yang tidak akan sampai sholatnya, nggak akan nyampe ke Allah. Salah satunya adalah wa mur'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang membangkang kepada suaminya. Di malam hari suami punya kebutuhan kepada istrinya, lalu istrinya abai, bahkan dia tidur dan dia tidur dalam keadaan suaminya marah, maka amalan-amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, penting sekali untuk kita mengetahui apa-apa saja yang bisa merusak pahala amal kebaikan, apa-apa saja pahala yang bisa menghapuskan pahala kebaikan, agar apa? Agar kita berusaha menjauhinya dalam rangka menjaga amal-amal kita supaya pahalanya utuh. Pahalanya masih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terakhir coba, yang satu apa tadi? Kafir 2, ria sum'ah 3, nah, pembatal amal yaitu alman wal adha. Kalau keempat? Iya, kelima? Betul, keenam? Bersumpah mendahului Allah. Jangan apalagi rest in peace gitu ya. Wah, istirahat. Gitu. Itu kalau kita tidak tahu ilmunya kayak keren gitu, padahal nggak boleh mendahului Allah. Ketujuh? Nah, kedelapan? Nah, 9? Bagus. 10? Datang pada dukun atau paranormal atau apapun itu namanya. Sekarang banyak disamarkan namanya jadi keren gitu ya. Itu hati-hati. 11? Bohong atau dusta. 12? Yang ke-13? Ini calon-calon istri semua ya. Terus diilmui bagaimana dengan ilmu itu bisa mengantarkan menjadi istri yang sholihah, yang taat, yang menyenangkan suaminya. Dan yang sudah lama berumah tangganya, semoga semakin Allah bimbing menjadi istri-istri yang sholihah. Itu saja mungkin ya hari ini. Dan amal yang menggugurkan dosanya pekan depan, pekan nantinya lagi insya Allah, karena nggak cukup ya waktunya. Dilanjutkan oleh MC mungkin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah sama-sama mendengar ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah Fika. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bukan sebatas teori saja atau tulisan saja. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita istiqomah dalam melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada penjelasan yang kurang dimengerti atau ada masalah yang berkaitan dengan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang mau bertanya? Masya Allah ya. Kalau itu dosa besar kan memang sudah ada pakem-pakemnya, yang termasuk dosa seperti apa, yang dosa kecil seperti apa, dosa besar seperti apa. Yang nggak boleh itu sampai begini, wallahi kayak tadi, demi Allah kamu tuh nggak akan diampuni sama Allah. Nah itu yang nggak boleh ya. Kalau bahasa-bahasa seperti itu mungkin agak diperlembut lagi ya, bagaimana muamalahnya agar baik antar sesama teman. Kamu nggak boleh gitu loh gitu ya. Itu dosa, itu nggak apa-apa mengingatkan seperti itu. Mungkin caranya ya, itu dosa besar misalnya atau gimana lah, yang membuat tidak enak yang dinasehati gitu ya. Jadi jangan sampai mengulang, kamu bakal jadi penghuni neraka, nah itu yang nggak boleh kamu, nah menghakimi, mendahului Allah itu yang nggak boleh ya. Kalau kayak tadi nggak apa-apa, insya Allah mungkin diperhalus lagi redaksinya.
Ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Teteh yang di depan mau bertanya? Masya Allah. Nah, kita juga perlu belajar dalam Al-Quran itu i'malu ala makanatikum inni amil. Jadi kita ini harus berkata, berbuat sesuai posisi kita. Ya, contoh misalnya kita minta tolong. Berarti sebagai seseorang yang minta tolong tuh harusnya gimana sih? Gitu, ya. Tolongin aku dong misalnya. Adapun dia mau menolong, ya dia Masya Allah kebaikan untuk dia. Kalaupun enggak, itu juga urusan dia gitu. Jadi kita jangan sampai, kok kamu gak mau sih nolongin aku misalnya. Padahal aku udah, udah dijelasin kebaikan-kebaikannya itu yang mulai harus dihilangkan. Karena sekarang udah tahu nih, ternyata hal-hal seperti itu mengungkit kebaikan itu ternyata bakal menghapuskan pahala, membatalkan sodakoh, membatalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan gitu ya. Ini pentingnya saling mengilmui diri gitu, tidak saling menyalahkan tetapi saling introspeksi gitu ya. Bagaimana posisi orang yang meminta tolong, bagaimana posisi orang yang ditolong, nah itu ini amil gitu ya. Terus saling memperbaiki muamalah, perbanyak apa namanya, saling meminta maaf. Kayaknya aku yang salah gitu. Saling memahami. Insya Allah akan indah kalau hidup seperti itu ya. Sejatinya adik-adik di sini tuh Masya Allah miniaturnya nanti pas begitu keluar dari pesantren ini ya. Sekarang ada gesekan-gesekan itu wajar. Karena dimanapun nanti udah bertetangga sama siapapun akan ada masalah tuh akan ada. Belajarnya di sini ya. Cuma akan beda orang-orang yang mengilmui diri dengan yang enggak gitu ya. Jadi diperhalus lagi, diperbanyak lagi muamalah dengan sesama teman. Dan yang paling luar biasa adalah orang-orang yang mencurahkan kasih sayang kepada semuanya. Jadi sayangnya itu pada temen tuh enggak main-main gitu. Kenapa luar biasa? Karena orang-orang yang mencintai sesama makhluk, sesama manusia akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, wah itu besar sekali efeknya untuk dirinya. Luar biasa nanti hasilnya. Ya, jangan merasa aku tuh udah sayang loh sama dia, udah bantu dia loh, kok dia masih gitu? Nah, enggak seperti itu. Insya Allah tidak ada amalan yang sia-sia. Itu ya, kebaikan kita akan masih tercatat dengan rapi. Adapun dia tidak baik kepada kita, itu urusan dia gitu ya. Ada lagi? Itu Masya Allah ya, ini MC-nya tuh mundur dulu. Barakallah. Ada yang masih ingin bertanya? Via. Ketika kita dipuji kayak yang tadi Ustazah bilang, terus kita ngomong kayak ya aku mah emang pintar gitu. Kadang kan kalau kita jawabnya gak aku mah biasa aja gak pintar, terus teman kita itu jawabnya ih nanti beneran jadi gak pintar tahu. Itu apakah masuknya sum'ah apa bagaimana? Ya itu ya, Masya Allah. Ini kan kental sekali dengan kehidupan kita ya gitu. Kadang kita udah ikhlas loh, tiba-tiba dipuji gitu ya. Ini Masya Allah ya, nggak usah bilang enggak kok juga. Masya Allah, Alhamdulillah ini kebaikan dari Allah. Nah itu juga bisa, ini kebaikan dari Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa kan? Mengembalikan pujian kepada Allah ya. Jadi saat dipuji, kalau enggak kok tuh bisa kita dalam hati aja misalnya,
kamu jangan bangga loh, kamu gak gitu loh. Ayo, masih banyak loh orang yang, nah itu bisa ngomong sendiri di dalam hati. Ya, tapi kalau saat sedang dipuji seperti ini, alhamdulillah gitu. Itu alhamdulillah. Kembalikan semua pujian kepada Allah. Sesungguhnya yang paling berhak mendapatkan pujian itu Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya loh kalau nggak ditolong sama Allah. Saya nggak ada apa-apanya lah kalau nggak ditolong sama Allah tuh saya nggak akan sampai di titik ini gitu. Itu sebagai bentuk perjuangan kita melawan agar tidak ada riya yang tadi. Kalau sudah berjuang seperti itu, insya Allah pahalanya tetap akan utuh. Ya. Jadi bukan malah disanjung dipuji itu bukan malah jadi besar kepala. Siapa dong? Saya lah gitu. Enggak gitu. Mungkin ada yang untuk terakhir ada yang mau bertanya lagi? Ada. Dengan alasan untuk penjagaan entah itu kebun, entah itu peliharaan, hewan peliharaannya gitu. Untuk itu katanya, itu bagaimana Ustazah? Iya, kalau itu termasuk yang diizinkan ya, yang tadi untuk berburu, terus memelihara hewan ternak, kebun itu boleh, apalagi nggak di rumah. Itu termasuk yang pengecualian ya, yang nggak boleh itu ya hobi aja kayak melihara kucing gitu kan ya, senang dielus-elus dah, suka aja, nggak ada untuk apa-apa, hobi aja memelihara di rumah. Nah itu yang berbahaya ya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya ada sedikit hadiah, sedikit pantun. Jadi boleh nggak saya berpantun? Boleh. Nanti kalau saya pantun nanti tolong jawab cakep ya, semangat ya. Kita mulai ya. Pagi-pagi makan getuk. Minumnya sama alpukat kocok. Ada kabar gembira nih khususnya untuk yang ngantuk nih. Kabar gembiranya yaitu tenang aja kok, acaranya udah mau bubar. Oke? Alhamdulillah kita telah masuk ke penghujung acara. Sebelum penutupan, kita akan doa bersama dipimpin oleh Ustazah Fika. Ya, alhamdulillah kajian kita hari ini sudah selesai. Mari terus mengaitkan hati kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sejatinya adalah petunjuk dari Allah, menginginkan kebaikan kepada kita agar terus beramal solih ya. Meminta hidayah adalah tugas kita setiap hari. Setiap datang kebaikan, setiap datang kesempatan untuk beramal soleh, maka jangan sampai dilewatkan ya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini kesenangan, hobi, kebahagiaan untuk kami. Berikanlah rahmat dari Al-Qur'an untuk kami, jangan jauhkan kami dari Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami lakukan, karena kesalahan pasti datangnya dari kami dan kebaikan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.